Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan kemampuan untuk menimba ilmu pengetahuan di Unpas ini. Pada kesempatan ini, sesi keempat, judul materi yang akan disampaikan adalah Human Resources and Organization Structure atau sumber daya manusia dan struktur organisasi. Manusia baik perorangan ataupun kelompok orang itu terbagi dalam beberapa sifat. Pertama, sifat entrepreneurs atau sifat yang bertindak sebagai seorang wirausahawan. Kemudian di sisi lain ada yang punya karakter sebagai manajer. Maka di antara keduanya ini ada istilah yang namanya disebut dengan entrepreneur atau corporatepreneurs. Adalah mereka yang bergerak di bidang birokrasi yang juga dibekali pengetahuan dan ilmu-ilmu tentang kewirausahaan, sehingga dia mempunyai selain sebagai birokrat juga sebagai entrepreneur. Kemudian ada juga yang disebut dengan technopreneur, yaitu adalah mereka yang bergerak di bidang teknologi seperti nanti lulusan Unpas ini sebagai teknokrat yang kalau bergerak di bidang kewirausahaan juga bisa dikatakan sebagai technopreneurs. Tentunya di antara pemimpin ini ada yang di bawah yang dipimpin atau sumber manusia sebagai subordinate dari kedudukan yang dia pegang. Tentunya semua pekerjaan itu akan berhubungan dengan orang lain, baik subordinate maupun pada atasannya nantinya. Kemudian kalau kita lihat entrepreneurs dan manajer mempunyai beberapa sifat yang perlu saudara ketahui. Pertama, ringkasannya adalah seorang entrepreneur itu bersifat mastering contact, sedangkan seorang manajer surrender to contact. Entrepreneur ada sebagai innovate, kemudian manager sebagai administer. Kemudian entrepreneur sebagai an original, manager sebagai a copy. Entrepreneur mempunyai sifat develop, manager mempunyai sifat maintain. Kemudian entrepreneur mempunyai sifat focus on people, seorang manager focus on system and control. Entrepreneurs inspire trust, sedangkan manager rely on control. Kemudian entrepreneurs does the thing right, sedangkan manager does thing right. Kemudian entrepreneur bergerak atau mempunyai dasar pada pendekatan education, sedangkan manajer pendekatannya pada training. Kemudian entrepreneur mempunyai sifat karakter dalam mencapai tujuan adalah alternatives, sedangkan manajer menggunakan goals atau ultimate goals. Kemudian entrepreneurs mempunyai sifat change, kemudian manajer mempunyai sifat stability. Kemudian entrepreneur bersifat risk, kemudian manajer mengacu kepada rules. Kemudian entrepreneur bersifat fleksibel, manajer bersifat rigid. Kemudian entrepreneur bersifat selalu open, sedangkan manajer bersifat close. Mari kita bandingkan antara entrepreneurs versus manager dari beberapa segi berkaitan dengan sifat-sifat keduanya. Pertama, seorang mastering contact versus surrender to contact. Seorang wirausaha selalu menguasai atau mastering permasalahan yang dihadapi baik general maupun spesifik. Sedangkan manajer lebih menyerah atau mengikuti atas masalah dan situasi yang dihadapi. Original versus copy. Seorang wirausaha mempunyai ide atau temuan yang sifatnya orisinil, asli, sebagai buah karyanya dan selalu berusaha membuat ide dan inovasi yang baru. Sedangkan seorang manajer lebih bersifat mengaplikasikan dengan mencontoh atas kebersihan orang lain atau copy and paste. Kemudian develop versus maintain. Seorang wirausaha selalu mengembangkan dan berkreasi melalui inovasinya, sedangkan seorang manajer lebih banyak mempertahankan atau memelihara, maintain atas segala sesuatu, atas produk yang telah ada.
Kemudian focus on people versus focus on system and control. Seorang wirausaha lebih memberi perhatian atau fokus pada SDM sebagaimana sebuah penyelesaian masalah ditentukan oleh manusia pelaksananya atau to organize people. Sedangkan seorang manajer akan memperhatikan bagaimana sistem bekerja dan pengawasannya berjalan dengan baik. Kemudian inspire trust versus rely on control. Seorang wirausaha akan mendasarkan pada kepercayaan atau trust pada SDM sebagai pelaksana usaha kegiatannya. Sedangkan seorang manajer akan mendasarkan sistem pengawasan atau kontrol yang berjalan. Selanjutnya, does the right thing versus does thing right. Seorang wirausaha akan mengerjakan atau memberitakan atau memilih hal yang benar saja. Jadi does the right things adalah memerintahkan atau memilih hal-hal yang benar saja. Sedangkan does thing right, sedangkan manajer akan mengerjakan sesuatu dengan cara dan perlakuan yang benar. Jadi yang pertama mengerjakan yang benar-benar saja, seorang manajer akan mengerjakan sesuai dengan cara dan perlakuan yang benar. Education versus training. Seorang wirausaha akan mengatakan pada unsur perbaikan knowledge dan perilaku atau knowledge versus attitude. Sedangkan manajer yang akan bergerak atau cenderung pada perbaikan keterampilan atau skill. Kemudian alternatif versus goals. Seorang wirausaha akan memperhatikan berbagai alternatif dan proses pencapaian tujuan berlangsung. Sedangkan manajer memasang tujuan atau goal sebagai target yang harus dicapai dengan memperhatikan materi konten yang berlaku. Jadi seorang wirausaha itu mempunyai alternatif. Alternatif berarti beberapa macam. Jadi bisa alternatif 1, 2, dan 3. Sedangkan goals artinya hanya satu. Biasanya tujuan sebagai ultimate goal. Jadi berbeda pendekatannya di sini. Kemudian change versus stability. Ini jelas ya, seorang wirausaha berpikir tentang perubahan atau changes, sedangkan seorang manajer akan berpikir tentang sesuatu yang langgeng stabil. Jadi kemapanan lebih disukai oleh seorang manajer, sedangkan perubahan menjadi lebih baik atau changes selalu mempunyai sifat dari seorang entrepreneur. Kemudian risk and rules. Seorang wirausaha berani mengambil resiko atau risk taker. Jadi dari inovasi yang dijalankan. Sedangkan manajer akan lebih mengamankan diri pada aturan atau rules yang telah ditetapkan. Jadi seorang wirausaha berani mengambil risiko. Sedangkan manajer itu prinsipnya dasar mengikuti peraturan yang telah ditetapkan. Kemudian fleksibel versus rigid. Seorang wirausaha bersifat fleksibel artinya luas, sedangkan seorang manajer bersifat kaku. Kemudian lainnya adalah open versus close. Seorang wirausaha harus bersifat terbuka, transparan, dan luas dalam menghadapi masalah bawahannya, ketimbang seorang manajer yang bersifat kaku dan tertutup. Jadi openness ini adalah sifat dari seorang wirausahawan, sedangkan seorang manajer bersifat tertutup atau close. Kemudian di dalam pendekatan organisasi apa yang disebut dengan POEC atau dengan ini ketentuannya pertama perencanaan atau planning, kemudian organizing arti mengorganisir, activating to act atau mengerjakan, dan bersifat controlling. Ini adalah pendekatan dalam manajemen dalam menyusun sebuah rumusan. Apa yang dimaksud dengan organizing? Adalah to arrange systematically for harmonious or united action, to put together into orderly, functional, and structured whole. Artinya mengorganisir ini adalah sebuah kegiatan bagaimana mengatur secara sistematis sehingga
dari kegiatan-kegiatan unit-unit usaha dan menggabungkan mereka ke dalam suatu tujuan atau tugas serta fungsi maupun struktur organisasi yang ditetapkan. Jadi bagaimana mengorganisir manusia. Kemudian organizing bersifat to create an organizational design that provides a permanent setting in which manager can influence individual to do the particular job. Jadi seorang mengorganisir itu adalah bersifat bisa menginfluence, artinya mempengaruhi para karyawan maupun bawahannya untuk mengerjakan sebuah pekerjaan. Jadi pada prinsipnya bagaimana usaha yang dilakukan oleh seorang manajer untuk mengatur, menginfluence, mempengaruhi orang perorangan untuk mengerjakan pekerjaan itu sebagaimana tujuan yang dimaksud. Kemudian organizing juga adalah to achieve the pattern of collaborative effort among individual employees that is necessary for successful action. Artinya untuk mendapat sebuah pola, untuk mendapatkan sebuah pola bagaimana pola bekerja, berkolaborasi di antara individu atau pekerja atau bawahan dengan tujuan bahwa actionnya itu bersifat berhasil. Jadi to achieve the patterns. Jadi bagaimana membentuk sebuah pola berkolaborasi di antara individual bawahan atau employees sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang pekerjaan atau action yang berhasil. Kemudian organizing juga adalah to create a cost-effective organization that is not only achieve the first two goals, that does so with a minimum duplication of effort, payroll, and cost. Jadi pada prinsipnya pendekatan seorang organizing itu adalah bagaimana to create cost effective organization. Jadi pendekatan biaya yang cost effective itu sebenarnya seperti efisiensi juga dilakukan sehingga biaya-biaya yang ditimbulkan itu tidak terlalu besar untuk mendapatkan mencapai tujuan tersebut. Pertimbangan dalam struktur organisasi, diantaranya pertama disebut dengan chain of command, kedua unity of command, ketiga functional organization, keempat span of control, kelima clear delegation, dan keenam authority matches the responsibility. Mari kita lihat bagaimana aplikasi dari pertimbangan tersebut. Pertama, yang disebut dengan chain of command, yaitu merupakan jalur perintah yang sesuai dengan struktur organisasi. Jadi jalur perintah dari direktur ke sekretaris, dari direktur ke masing-masing kepala bidang, dari kepala bidang ke kepala seksi, dan seterusnya. Jadi selalu mengikuti arah jalur struktur organisasi. Yang berikutnya adalah unity of command, adalah kesatuan perintah, di mana perintah itu harus jelas dan tegas dengan tujuan yang sama. Jadi perintah tetap mengikuti jalur perintah, tetapi konten atau isi dari perintah tersebut harus tegas dan jelas dan dapat dipahami oleh masing-masing staf dan seluruh perangkat yang ada di dalam organisasi tersebut. Berikutnya adalah functional organization. Ini yang dimaksud adalah struktur organisasi yang berkaitan dengan fungsi-fungsi. Misalnya kabit keuangan, tugas dan pekerjaannya harus sesuai dengan fungsi dan bidangnya. Misalnya bidang keuangan hanya mengurusi dan bertanggung jawab atas masalah keuangan. Berikut juga kabit operasi dan seterusnya.
Kemudian berikutnya adalah span of control atau merupakan rentang kendali. Adalah sebuah kemampuan atau kapasitas dari seorang pimpinan menguasai bawahan unit kerjanya. Misalkan di sini direktur dia membawa 4 unit kerja, kemudian satu kabin operasional membawahi 3 unit kerja. Itu span of controlnya 3. Yang berikutnya itu adalah 4, sedangkan kabin perencanaan span of controlnya 2. Jadi merupakan rentang kendali dari sebuah kepemimpinan. Kemudian clear delegation adalah pendelegasian wewenang yang jelas dan dapat diterjemahkan oleh semua bawahan dan aparat yang berada dalam organisasi tersebut. Berikutnya adalah authority match responsibility, adalah di mana wewenang yang diberikan harus sesuai dengan tanggung jawab yang dipikulnya. Kemudian dari bentuk organisasi ada yang disebut dengan tall structure, di mana lebih tinggi jarak antara pimpinan dengan bawahan itu sangat jauh, sehingga di sini dari sisi span of control bagus, tetapi dari communication-nya menjadi kurang bagus karena antara jarak pimpinan dan bawahan itu relatif jauh. Berikutnya ada flat structure, di mana ini lebih dekat, komunikasi antara pimpinan dan bawahan itu menjadi lebih efektif. Tetapi dari span of control di sini cukup besar, di mana satu orang membawahi 5, satu orang membawahi 4. Jadi ini sangat tergantung, tapi bentuknya lebih melebar. Komunikasinya di sini adalah cukup baik karena lebih rapat atau dekat antara pimpinan dan bawahannya. Kemudian ada yang dimaksud dengan stratified structure, di mana corporate executive itu membawahi 2 corporate staff dan masing-masing divisi itu mengerjakan bidang-bidang masing-masing. Jadi masing-masing divisi mengerjakan produk-produk yang berbeda, namun mempunyai kaitan yang satu dengan lainnya. Jadi antara produk divisi 1, 2, dan 3, dan 4 itu pada produk-produk yang sejenis, tetapi masing-masing dari divisi itu mengerjakan secara tersendiri. Itu dinamakan stratified structure. Bentuk simultaneous structure atau matrix organisasi, di mana corporate executive itu membawahi bisnis 1, 2, 3, dan 4 sama-sama masih dalam bidang pangan misalnya, tapi berbeda produk. Maka di sini sales distribution itu untuk bisnis 1, 2, 3, dan 4 itu secara bersamaan. Jadi mereka secara bersama-sama sebagai sales distribution, sebagai production, sebagai R&D, dan sebagai marketing. Jadi di sini spesialisasi pada bidang kerja. Jadi sales, ada produksi, ada R&D. Jadi secara bersama-sama melakukan R&D untuk keempat jenis tersebut, termasuk kegiatan marketingnya. Kemudian dalam sebuah proses produksi yang dimulai dengan production, ada storage, ada marketing and distribution, di mana produk-produk yang kita produksi itu akhirnya pada end user. Nah, ketika proses ini berlangsung, maka ada beberapa faktor dalam sebuah organisasi yang disebut dengan controllable factors atau faktor-faktor yang dapat dikendalikan. Faktor-faktor yang dikendalikan ini diantara lain adalah struktur organisasi. Struktur organisasi ini bisa kita bentuk, human resources atau SDM juga kita bisa pilih, kemudian financial support juga bisa ditentukan, SOP juga bisa kita buat. Tetapi ada faktor lain yang disebut dengan uncontrollable factors, di mana faktor ini tidak bisa dikendalikan, diantaranya iklim, cuaca, panen, peraturan pemerintah, perundangan, persaingan usaha, kegiatan masalah sosial, politik, dan budaya, bahkan situasi lingkungan seperti sekarang nih, pandemi corona misalnya, menjadi sebuah faktor yang tidak bisa dikendalikan dan berpengaruh kepada kegiatan usaha. Demikian materi kuliah yang dapat disampaikan berkaitan dengan struktur organisasi, sumber daya manusia, serta hal-hal lain yang berkaitan dengannya. Semoga menjadi hal yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.